Karena adanya spanduk ini, karena munculnya spanduk ini, akhirnya menimbulkan kecurigaan, menimbulkan tanda tanya besar ya. Yang sebenarnya pertanyaan ini itu tidak ada di kepala netizen, tapi akhirnya muncul ya. Kenapa pertandingan Timnas Indonesia melawan Curaçao itu hanya digelar di Stadion Jawa Barat saja ya? Halo teman-teman semuanya, jumpa kembali bersama saya, Bastian Sebo. Saya yakin teman-teman di sini pasti semalam sudah menyaksikan bagaimana keseruan pertandingan Timnas Indonesia melawan Curaçao ya. Luar biasa teman-teman. Karena secara peringkat FIFA, Curaçao ini jauh di atas Indonesia. Tetapi kita dapat mengimbangi permainan mereka dan bahkan kita berhasil mengalahkan mereka dengan skor 3-2. Ya memang sejak sepak bola kita ini di bawah kepelatihan dari Coach Sintayong ya. Gaya permainan timnas itu kalau saya melihat sudah ada kemajuan ya. Kalau kita lihat semalam bagaimana permainan pemain kita itu sudah jarang long ball ya, yang seperti timnas-timnas sebelumnya itu selalu mengandalkan bola-bola jauh, bola-bola atas. Tetapi semalam itu kita lihat kebanyakan bola-bola bawah dari kaki ke kaki. Umpan 1-2 dan keren sekali ya. Lalu kemudian di tahun 2023 nanti kita ada sejumlah agenda penting, yakni pertandingan untuk Piala Asia di level U20 dan Piala Dunia U20, dan juga untuk level senior nanti juga ada Piala Asia ya. Kita sudah lolos ke Piala Asia. Dan nanti jadwal Sintayong sangat sibuk di tahun 2023. Nah teman-teman, di sini saya mau membahas ada sisi lain saat pertandingan timnas kita melawan Curaçao ya. Di dalam stadion GBLA ini itu ditemukan adanya spanduk ya. Dan spanduk ini itu panjangnya ya ada puluhan meter kali ya. Berwarna dasar merah jambu, kemudian ada tulisan putih ya. Tulisannya maju terus Timnas Indonesia. Hatur nuhun Iwan Bule ya. Kalau dilihat dari spanduk ini memang seperti sudah ada niat ya, niat sekali buat spanduk dengan panjangnya yang lumayan dan kemudian ada tulisan putih di situ. Dan spanduk ini menurut saya ini niat sekali orang yang membuat spanduk ini, kemudian dia ngeprint, dia cetak spanduk ini, itu niat sekali ya. Lalu ada juga di pojok lain dari stadion GBLA ini ditemukan juga spanduk yang bertuliskan STY Iwan Bule di hatiku ya. Ya, sebagai pecinta bola saya merasa risih dengan adanya spanduk ini ya. Karena saya juga bertanya-tanya, ini spanduk maksudnya apa nih? Apakah ini spanduk berisi dukungan politik? Karena adanya spanduk ini, karena munculnya spanduk ini akhirnya menimbulkan kecurigaan, menimbulkan tanda tanya besar ya. Yang sebenarnya pertanyaan ini itu tidak ada di kepala netizen, tapi akhirnya muncul ya. Kenapa pertandingan Timnas Indonesia melawan Curaçao itu hanya digelar di Stadion Jawa Barat saja ya? Ada dua pertandingan ya teman-teman. Nanti pertandingan selanjutnya di Pakansari Bogor. Kenapa tidak digelar di dua provinsi yang berbeda ya? Misalnya di Jawa Barat dengan Jakarta, atau di Jawa Barat dengan Jogja, atau di stadion-stadion yang ada di provinsi-provinsi lain. Kenapa dua stadion ini saja yang digelar di Jawa Barat? Apakah ini berkaitan erat dengan sebentar lagi akan adanya pemilihan gubernur Jawa Barat? Ya kita sih berharap sepak bola kita ya, federasi dan juga Federasi Sepak Bola Indonesia, manajemennya, PSSI, itu dijauhkan dari segala macam tujuan dan kepentingan politik ya. Kalau urusan politik ya di luar sepak bola lah. Sebisanya mungkin kita hindari mencampur adukan sepak bola dengan politik. Karena itu berbahaya ya. Karena itu yang membuat sepak bola kita tidak berkembang. Karena itu yang nantinya akan mengacaukan bagaimana perkembangan timnas kita ya. Biarlah sepak bola kita berkembang secara murni. Biarlah kita fokus terhadap perkembangan timnas ini. Bagaimana pola permainan mereka, kemudian latihan mereka. Fokus saja di situ ya. Jangan ada embel-embel kepentingan yang bermain atau memanfaatkan sepak bola ini untuk ditunggangi atau dijadikan kepentingan politik. Saya tidak menuduh siapa-siapa di sini ya.
Hanya saja kita menaruh kecurigaan terhadap orang yang memasang spanduk ini ya. Yaitu maksudnya apa ya? Maksud hatur nuhun atau terima kasih kepada Pak Iwan Bule atau Pak Muhammad Iriawan ya, sapaan akrabnya Pak Iwan Bule yang sekarang menjadi ketua PSSI ya. Yang oknum-oknum yang memasang spanduk ini tujuannya apa? Ya, memang kita tahu Pak Iwan Bule itu adalah ketua PSSI. Beliau juga punya jasa besar ya dengan perkembangan timnas saat ini, itu juga ada jasa dari beliau. Tetapi belum saatnya kita terlalu berlebihan seperti ini ya. Kita perlu pembuktian, kita perlu memberikan kesempatan kepada Sintayong, kepada timnas kita untuk berkembang. Dan saya bersyukur pendukung timnas Indonesia ya, atau penggemar timnas, masyarakat Indonesia itu sudah cerdas-cerdas ya. Karena saat menjelang pertandingan timnas Indonesia versus Curaçao, lalu kemudian spanduk itu tiba-tiba ada di situ, dan kita tidak tahu oknum siapa yang memasang spanduk itu, dan langsung para pendukung timnas atau penggemar timnas mencopot spanduk itu ya. Sehingga pada saat berlangsungnya pertandingan, kita tidak melihat lagi nih, tidak muncul lagi baik di televisi maupun mereka teman-teman yang menyaksikan secara langsung, spanduk itu sudah tidak ada lagi. Jadi spanduk itu hanya ada saat menjelang ya, karena sudah ada yang mencopot dan membongkar spanduk itu, sehingga akhirnya pertandingan timnas Indonesia versus Curaçao kita tidak melihat adanya spanduk tersebut. Nah, ini respon cepat, respon yang sangat luar biasa dari para penggemar ataupun pendukung tim nasional kita ya. Memang sudah seharusnya seperti itu, karena ini bisa menjadi tanda tanya publik ya. Apalagi kita tahu sekarang sudah menjelang pemilihan, jelang-jelang musim-musim politik ya. Sebisanya mungkin kita hindari, jangan mencampur adukan sepak bola dengan politik. Kita berkaca atau belajar dari sebelum-sebelumnya, fokus dan bekerjalah secara murni untuk kebaikan dan perkembangan tim nasional Indonesia ya. Ya, kita doakan ya teman-teman, masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, semoga timnas Indonesia terus berkembang, semakin maju dan semakin jaya. Saya Bastian Sebo, sekian dan terima kasih.